Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat dosen pengampu mata kuliah penganggaran, Dr. Cici Widowati SPMSM, serta audiens yang nantinya akan menonton video presentasi ini. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, tapi sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama di sini ada M. Febri Aymar, Ayu Uswatu Nazila, Rama Indra Prasetya, Naskah Dimas Seto, Iman Najam Wahyu Fahri, M. Sultan Primadadi, dan Muhammad David Ihsan. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Di sini ada latar belakang. Organisasi nirlaba memiliki tanggung jawab besar dalam pengelolaan dana, hibah, dan sumber lain. Transparansi dan akuntabilitas dalam menggunakan dana sangat krusial. Penganggaran membantu organisasi merencanakan kegiatan, mengontrol pengeluaran, dan memastikan misi sosial tercapai. Lalu di sini ada pengertian anggaran. Menurut M. Nafarin, anggaran dalam organisasi nirlaba adalah suatu rencana keuangan periodik yang disusun berdasarkan program yang telah disahkan. Anggaran ini harus dibuat secara tertulis dan dituangkan secara kuantitatif dalam satuan uang untuk setiap kegiatan organisasi dalam jangka waktu tertentu. Untuk rumus dasar anggarannya yaitu ada anggaran kebutuhan program dikali biaya per unit. Selanjutnya ada perbedaan laba dan nirlaba. Yang pertama, organisasi nirlaba membutuhkan sebagai sumber pendanaan. Yang kedua, berbeda dengan organisasi laba yang telah memiliki sumber pendanaan yang jelas, yakni dari untungnya usaha. Yang ketiga, dalam hal penyebaran tanggung jawab, pada organisasi laba telah jelas siapa yang menjadi dewan komisaris yang kemudian memilih seorang direktur pelaksana. Yang terakhir, sedangkan pada organisasi nirlaba, hal ini tidak mudah dilakukan anggota dewan komisaris bukanlah pemilik organisasi. Selanjutnya ada ciri-ciri nirlaba. Yang pertama, sumber daya entitas berasal dari para penyumbang yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan. Lalu menghasilkan barang atau jasa tanpa bertujuan menumpuk laba, dan kalau suatu entitas menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak pernah dibagikan kepada pendiri atau pemilik entitas tersebut. Lalu yang terakhir, tidak ada kepemilikan seperti lazimnya organisasi bisnis, dalam arti bahwa kepemilikan dalam organisasi nirlaba dapat dijual, dialihkan, atau ditebus. Lalu di sini ada bagian hubungan antara anggaran operasional dan anggaran keuangan seperti yang tertampak pada tabel, bisa dilihat ya teman-teman dan para audiens. Oke, di sini ada lanjutannya. Ada anggaran jangka panjang penting untuk organisasi nirlaba dalam merencanakan kegiatan dan sumber pendanaan untuk jangka waktu yang lebih lama. Anggaran jangka panjang merupakan bagian dari program. Anggaran jangka panjang merupakan pedoman dari penyusunan anggaran jangka pendek. Anggaran jangka pendek merupakan rincian dari anggaran jangka panjang. Sedangkan untuk anggaran modal merupakan anggaran jangka panjang, tetapi anggaran jangka panjang tidak selalu berupa anggaran modal. Anggaran modal pada umumnya berupa anggaran untuk investasi produk modal. Aset tetap merupakan produk modal berupa harta yang dalam operasi normalnya mempunyai umur ekonomis lebih dari 1 tahun, sehingga anggaran untuk belian aset tetap merupakan anggaran jangka panjang. Dalam penyusunan anggaran modal, sebelum mengambil keputusan apakah rencana investasi produk modal dapat disetujui atau ditolak, perlu dilakukan penilaian lebih dahulu. Apakah rencana investasi produk modal tersebut layak untuk disetujui atau harus ditolak karena tidak layak? Mengapa rencana investasi untuk produk modal ini perlu dilakukan penilaian lebih dahulu? Hal ini disebabkan yang pertama ada investasi produk modal biasanya meliputi jumlah uang yang relatif besar. Yang kedua ada hasil dari investasi baru diperoleh di masa mendatang. Dan yang ketiga daya uang yang dikeluarkan akan terikat dalam jangka waktu panjang. Dan yang terakhir ada direncanakan pada masa sekarang dalam kondisi yang belum pasti di masa mendatang. Sehingga ketepatan dalam penyusunan anggaran sangat diperlukan dalam penilaian rencana investasi. Penganggaran nilai Penganggaran nirlaba. Penganggaran nirlaba adalah proses perencanaan keuangan untuk organisasi yang tidak berorientasi pada laba, tetapi pada pencapaian tujuan sosial atau kemasyarakatan. Pengertian penganggaran nirlaba menurut buku M. Nafarin adalah proses penyusunan rencana keuangan secara tertulis dan kuantitatif untuk jangka waktu tertentu yang digunakan oleh organisasi
selain perusahaan sebagai alat perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan organisasi. Selanjutnya ada penyusunan anggaran nirlaba. Proses penyusunan anggaran nirlaba biasanya melibatkan beberapa langkah berikut. Yang pertama ada analisis kebutuhan program. Menentukan apa yang perlu didanai untuk mencapai tujuan program. Estimasi biaya, menghitung berapa biaya yang dibutuhkan untuk menjalankan setiap aspek program dan operasional. Yang ketiga ada identifikasi sumber dana. Mencari sumber dana yang mungkin, baik dari donatur internal maupun eksternal. Dan yang berikutnya ada perencanaan pendapatan. Memastikan ada cukup dana yang dapat diandalkan untuk mendanai seluruh anggaran yang telah direncanakan. Penyesuaian anggaran. Jika pendapatan yang diharapkan tidak tercapai, perlu ada penyesuaian pada pengeluaran. Ini ada elemen anggaran organisasi nirlaba. Anggaran nirlaba yang paling efektif memiliki 3 karakteristik umum. Yang pertama ada aktivitas yang ditetapkan, perencanaan strategis nirlaba, dan perencanaan keuangan berjalan beriringan. Semua pengeluaran yang ada cantumkan dalam anggaran harus selaras dengan inisiatif utama organisasi Anda atau menutupi pengeluaran sehari-hari yang Anda perlukan untuk menjaga organisasi nirlaba. Tetapi berjalan sembari berupaya mencapai tujuan yang lebih besar. Uraikan pendapat Anda dengan mempertimbangkan rencana strategis sehingga Anda tahu bagaimana akan mendanai pengeluaran ini. Lalu periode waktu tertentu, meskipun anggaran operasional Anda akan mencakup keseluruhan tahun fisikal, penting juga untuk mencatat kapan akan memperoleh dan membelanjakan dana tersebut. Misalnya, sumbangan amal cenderung mencapai puncak pada akhir tahun jika Anda dapat meluncurkan inisiatif baru dalam beberapa bulan pertama tahun ini saat memiliki lebih banyak dana untuk itu. Waktu bahkan lebih penting untuk jenis anggaran lainnya, misalnya untuk membantu menjaga anggaran kampanye modal tetap berjalan dan memastikan memiliki semua yang dibutuhkan untuk suatu acara sebelum acara dimulai. Metrik yang realistis dan terukur. Tetapkan jumlah dolar yang spesifik pada kedua sisi anggaran. Saat menetapkan sasaran, perolehan pendapatan, gunakan data masa lalu untuk menentukan kemampuan tim penggalangan dana. Dan pilih target yang cukup tinggi untuk mendorong tim, tetapi tidak terlalu jauh dari jangkauan sehingga mereka menjadi putus asa. Di sisi pengeluaran, analisis setiap pengeluaran dengan cermat untuk memutuskan pengeluaran apa yang benar-benar diperlukan agar organisasi berkembang dan di mana Anda dapat memangkas biaya secara wajar. Selanjutnya akan dipaparkan oleh pemateri ketiga. Ya, di sini saya melanjutkan pemateri kedua. Ini ada pendapatan. Anggaran laba nirlaba Anda harus diatur agar selaras dengan sumber daya keuangan utama lainnya, termasuk catatan internal, laporan keuangan, dan pengembalian pajak. Oleh karena itu, cara paling efektif adalah mengkategorikan pendapatan berdasarkan sumbernya. Berikut ini adalah uraian singkatan beberapa aliran pendanaan umum yang termasuk dalam masing-masing dari 5 kategori utama pendapatan nirlaba. Yang pertama ada donasi perorangan. Sumbangan berupa uang dalam jumlah kecil, menengah, besar, dan terencana. Sumbangan berupa barang, jasa, dan aset non-tunai misalnya saham, real estate, dan mata uang kripto. Terus ada filantropi perusahaan, pemberian hadiah yang sepadan, hibah sukarelawan, sponsor, kampanye, pemberian sumbangan internal karyawan. Terus ada pendapatan yang diperoleh, iuran keanggotaan, penjualan barang dagang, dan biaya untuk layanan yang diberikan, misalnya penjualan tiket museum atau biaya adopsi tempat penampungan hewan. Terus ada investasi, yaitu surat berharga negara, obligasi, reksadana, bunga yang dihasilkan dari dana abadi. Terus ada hibah permintaan federal dan negara bagian, hibah yayasan publik, swasta, dan keluarga. Terus ada pengeluaran. Secara umum ada 2 cara untuk mengatur pengeluaran dalam anggaran operasi lembaga nirlaba. Ada metode pengeluaran alami mengkategorikan biaya menurut sifat pembayaran yang dilakukan, sedangkan metode pengeluaran fungsional mengkategorikan pengeluaran berdasarkan bagaimana pengeluaran tersebut memajukan misi organisasi Anda, meskipun pertimbangan pengeluaran alami berguna selama proses perencanaan anggaran akhir
Anda harus menggunakan kategori pengeluaran fungsional agar sesuai dengan laporan keuangan Anda. Ada 3 kategori utama biaya fungsional adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah biaya program. Kategori ini mencakup semua pengeluaran yang terkait langsung dengan pengembangan misi unik lembaga nirlaba Anda, sehingga setiap pos pengeluaran sangat bervariasi dari suatu organisasi ke organisasi lainnya. Misalnya tempat penampungan hewan akan memasukkan biaya makanan hewan peliharaan dan perawatan hewan di bawah biaya program mereka. Sementara museum mungkin memasukkan pengeluaran yang terkait dengan pengaturan dan pemeliharaan pameran di dalamnya. Terus ada biaya administrasi, terkadang disebut biaya operasional atau biaya manajemen dan umum. Biaya administrasi sangat penting untuk menjalankan organisasi Anda sehari-hari. Beberapa biaya alami yang termasuk dalam kategori ini meliputi kompensasi staf, tagihan listrik, pembayaran sewa atau hipotek, asuransi, dan pembelian peralatan kantor. Yang terakhir ada biaya penganggalan dana. Kategori ini menjelaskan biaya awal yang terkait dengan aktivitas yang menghasilkan pendapatan. Biaya ini sering kali mencakup perencanaan acara, pembuatan materi pemasaran, produksi barang dagang, biaya konsultasi penganggalan dana, dan pembelian perangkat lunak penganggalan dana khusus. Terus ada prinsip-prinsip penganggaran yang baik. Yang pertama, akuntabel, biasa dipertanggungjawabkan. Yang kedua ada transparan, biasa diakses oleh pengurus, donor, dan publik. Yang ketiga, efisien, menggunakan sumber daya seminimal mungkin untuk menghasil maksimal. Yang keempat, efektif, berorientasi pada hasil dan dampak. Yang kelima realistis, berdasarkan asumsi yang logis dan faktual. Yang enam, terukur, memiliki target dan indikator pencapaian. Ya, mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri keempat. Baik, saya akan melanjutkan pemateri keempat. Nah, di sini ada pengawasan dan evaluasi anggaran. Pengawasan dan evaluasi anggaran adalah langkah penting untuk memastikan bahwa anggaran digunakan dengan efisien dan sesuai dengan perencanaan. Beberapa langkah yang umum dalam pengawasan anggaran adalah pertama adalah laporan keuangan berkala. Nah, ini menghasilkan laporan keuangan setiap bulan atau triwulan dan untuk memantau penggunaan dana. Lalu selanjutnya ada audit internal dan eksternal. Nah, ini melakukan audit untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana. Lalu selanjutnya ada evaluasi program. Ini memeriksa apakah dana yang telah digunakan memberikan hasil yang diharapkan sesuai dengan tujuan program. Lalu ada penyesuaian anggaran. Berdasarkan evaluasi, mungkin perlu dilakukan penyesuaian anggaran untuk tahun berikutnya. Nah, di sini ada karakteristik penganggaran nirlaba. Yang pertama ada berorientasi pada tujuan sosial, bukan laba organisasi. Nirlaba menyusun anggaran untuk mendukung pencapaian misi sosial atau kemasyarakatan, bukan untuk menghasilkan keuntungan finansial. Yang kedua, sumber dana yang khas. Dana utama berasal dari donasi, hibah, sponsor, dan sumber non-komersial lainnya, sehingga anggaran harus mencerminkan ketidakpastian dan fluktuasi pendapatan tersebut. Yang ketiga ada anggaran sebagai alat perencanaan dan pengendalian. Anggaran disusun secara tertulis dan kuantitatif untuk merencanakan program dan kegiatan serta mengendalikan penggunaan dana agar efisien dan efektif. Ya, lalu keempat, transparansi dan akuntabilitas tinggi. Karena dana berasal dari pihak ketiga atau donatur masyarakat, penganggaran harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada para pemangku kepentingan. Lalu yang kelima ada fungsi koordinasi. Nah, anggaran menjadi alat untuk menyelaraskan berbagai unit atau program dalam organisasi agar bergerak sesuai tujuan bersama. Lalu keenam, periode anggaran biasanya tahunan. Nah, penganggaran dilakukan untuk jangka waktu tertentu, umumnya 1 tahun, dengan evaluasi berkala untuk menyesuaikan perubahan kondisi. Lalu yang ketujuh ada mengandung unsur ketidakpastian. Anggaran menjadi alat untuk menyelaraskan berbagai unit atau program dalam organisasi agar bergerak sesuai tujuan bersama. Yang ke-8, anggaran sebagai pedoman kerja. Selain sebagai alat perencanaan, anggaran juga menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan organisasi secara sistematis. Nah, di sini ada fungsi penganggaran dalam penganggaran nirlaba. Yang pertama,
Fungsi perencanaan atau planning. Anggaran berfungsi sebagai alat untuk merencanakan kegiatan organisasi secara sistematis dan terukur. Dengan adanya anggaran, organisasi nirlaba dapat menentukan program-program yang akan dijalankan, memperkirakan kebutuhan dana, serta mengatur alokasi sumber daya agar tujuan sosial organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien. Nah, yang kedua ada fungsi pelaksanaan atau actuating atau implementation. Nah, anggaran menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan organisasi. Setiap kegiatan yang dilakukan harus mengacu pada anggaran yang telah disusun dan disetujui, sehingga pelaksanaan program berjalan sesuai rencana dan tidak terjadi pemborosan atau penyalahgunaan dana. Nah, baik, terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan oleh pemateri ke-5. Baik, di sini saya akan melanjutnya ke materi berikutnya. Di sini ada fungsi penganggaran dalam penganggaran nirlaba. Ketiga, fungsi pengawasan atau controlling. Anggaran digunakan sebagai alat pengendalian dan evaluasi. Organisasi dapat membandingkan antara realisasi dengan rencana anggaran untuk menilai kinerja, mengidentifikasi penyimpangan, serta mengambil tindakan korektif jika diperlukan. Fungsi ini sangat penting untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana, terutama karena dana nirlaba berasal dari donatur atau hibah. Selain itu, anggaran juga berfungsi sebagai landasan yuridis formal, jumlah dana yang dicari dan digunakan, perinci sumber dan penganggaran dana, serta merasionalkan sumber daya agar hasil yang dicapai maksimal. Yang kedua ada jenis anggaran dalam organisasi nirlaba. Anggaran pendapatan merupakan estimasi seluruh sumber dana yang akan diterima oleh organisasi nirlaba dalam periode tertentu seperti donasi, hibah, sponsor, dan pendapatan dari jasa layanan sosial. Yang kedua, anggaran belanja atau program. Berisi rencana pengguna dana untuk membiayai berbagai program, proyek, dan kegiatan operasional organisasi, termasuk biaya program sosial, biaya administrasi, dan biaya penggalangan dana. Yang ketiga, anggaran operasional, meliputi seluruh pengeluaran rutin yang diperlukan untuk menjalankan aktivitas organisasi sehari-hari seperti gaji pegawai, biaya listrik, air, telepon, dan perlengkapan kantor. Yang kelima, anggaran kas rumus. Saldo kas ditambah penerima kas dikurangi pengeluaran kas sama dengan saldo kas akhir. Merupakan proyeksi arus kas masuk dan keluar selama periode tertentu untuk memastikan organisasi tetap memiliki likuiditas yang cukup dalam menjalankan kegiatannya. Ada anggaran investasi digunakan untuk perencanaan pembelian atau perbaikan aset tetap seperti gedung, kendaraan, atau alat-alat penunjang kegiatan organisasi. Lalu ada anggaran penggalangan dana atau fundraising, merencanakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan pencarian dana seperti biaya produksi, acara, amal, dan publikasi. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh pemateri berikutnya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan jenis anggaran dalam organisasi nirlaba. Ada anggaran surplus atau defisit, merupakan perhitungan selisih antara total pendapatan dan total belanja yang dapat digunakan untuk menilai kesehatan keuangan organisasi dan menentukan langkah strategi selanjutnya. Tahap penyusunan anggaran nirlaba. Proses pertama yaitu penetapan visi, misi, dan tujuan. Yang kedua, identifikasi program dan kegiatan. Yang ketiga, estimasi sumber dana. Dan yang terakhir, penyusunan anggaran pendapatan. Yang di sini ada tahap penyusunan anggaran nirlaba. Yang keempat ada pengesahan anggaran. Yang kelima, pelaksanaan dan pengawasan. Dan yang terakhir ada evaluasi dan pelaporan. Di sini ada tujuan penganggaran nirlaba sebagai alat perencanaan kegiatan organisasi. Sebagai alat perencanaan kegiatan organisasi, anggaran membantu organisasi nirlaba merencanakan seluruh program dan kegiatan secara sistematis dan terukur, sehingga tujuan sosial yang ingin dicapai dirancang dengan jelas dan realistis. Sebagai pedoman pelaksanaan dan pengendalian, anggaran digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan dan pengeluaran dana, serta sebagai alat pengendalian agar seluruh aktivitas berjalan sesuai rencana dan tidak terjadi penyimpangan. Sebagai alat evaluasi dan pengukuran kinerja, dengan adanya anggaran,
organisasi dapat membandingkan realisasi dengan rencana, menilai efektivitas dan efisien penggunaan dana, serta melakukan evaluasi atas pencapaian tujuan organisasi. Sebagai landasan yuridis formal, anggaran menjadi dasar hukum dalam penggunaan dana, membatasi jumlah dana yang dicari dan digunakan, serta merinci jenis sumber dana yang dibutuhkan organisasi. Anggaran memfasilitasi koordinasi antar bagian dalam organisasi dan menjadi media komunikasi antara pengurus, donatur, dan pemangku kepentingan terkait rencana serta kebutuhan dana organisasi. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Penyusunan anggaran yang baik akan meningkatkan kepercayaan donatur dan masyarakat karena penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka dan jelas. Tantangan dalam penganggaran nirlaba, ketidakpastian pendapatan, sumber dana tidak pasti, pendapatan organisasi nirlaba sangat bergantung pada donasi, hibah, dan sponsor yang sifatnya tidak tetap dan seringkali fluktuatif dari tahun ke tahun. Situasi ekonomi, perubahan kebijakan donor, dan faktor eksternal seperti pandemi dapat menyebabkan penurunan dan bahkan terhentinya aliran dana. Kesulitan perencanaan jangka panjang, ketidakpastian ini membuat organisasi sulit menyusun anggaran jangka panjang secara akurat dan berkelanjutan, sehingga pengeluaran harus dirancang lebih fleksibel dan adaptif. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Baik, untuk saja saya melanjutkan dari pemateri yang sebelumnya. Ini ada tantangan dalam penganggaran nirlaba. Yang kedua, di sini keterbatasan berdaya. Ada dana terbatas. Organisasi nirlaba memiliki dana yang jauh lebih kecil dibandingkan organisasi bisnis, sehingga harus sangat selektif dan efisien dalam mengalokasikan anggaran. Di sini ada SDM dan infrastruktur minim. Banyak organisasi nirlaba mengandalkan relawan atau staf dengan kompensasi rendah. Keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM serta kurangnya akses ke pelatihan atau teknologi dapat membatasi efektivitas pengelolaan anggaran dan pelaporan keuangan. Selanjutnya di sini ada keterbatasan sistem informasi. Banyak organisasi nirlaba masih menggunakan sistem manual atau semi manual dalam pengeluaran keuangan, sehingga efisiensi dan akurasi pelaporan menjadi tumbuh terus. Untuk yang ketiga di sini ada kompleksitas pengukuran hasil sosial. Pertama ada indikator kinerja sulit ditentukan, berbeda dengan organisasi profit yang mengukur keberhasilan lewat laba. Organisasi nirlaba harus mengukur dampak sosial yang seringkali bersifat kualitatif dan sulit diukur secara kuantitatif. Dan saja di sini dampak jangka panjang. Banyak program sosial membutuhkan waktu lama untuk menunjukkan hasil nyata, sehingga pengukuran kinerja tidak bisa hanya mengandalkan hasil jangka pendek. Selanjutnya ada keterbatasan data. Pengumpulan data dampak sosial sering terkendala sumber daya dan metode yang tepat, sehingga evaluasi efektif jadi program jadi kurang optimal. Selanjutnya di sini ada laporan keuangan dalam nirlaba. Laporan keuangan adalah alat utama untuk mengkomunikasikan kondisi keuangan organisasi kepada pihak eksternal seperti donor, pemerintah, dan publik. Beberapa jenis laporan keuangan yang harus disiapkan oleh organisasi nirlaba adalah pertama, laporan posisi keuangan atau neraca. Neraca menunjukkan aset, kewajiban, dan ekuitas organisasi pada titik waktu tertentu. Neraca memberikan gambaran tentang stabilitas keuangan organisasi dan kapasitasnya untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dan panjang. Yang B, laporan aktivitas. Laporan ini mencatat pendapatan dan pengeluaran selama periode tertentu, sehingga memberikan gambaran mengenai perubahan dalam posisi keuangan organisasi. C, laporan arus kas. Laporan arus kas menunjukkan bagaimana uang masuk dan keluar dari organisasi selama periode tertentu. Ini sangat penting untuk memastikan bahwa organisasi memiliki cukup kas untuk mendanai program-programnya. Selanjutnya, laporan keuangan dalam organisasi nirlaba. Ini di sini catatan atas laporan keuangan. Catatan ini memberikan informasi lebih lanjut mengenai item-item tertentu dalam laporan keuangan, seperti penjelasan tentang sumber pendapatan, pengeluaran, dan kebijakan akuntansi yang digunakan oleh organisasi. Selanjutnya, kunci keberhasilan penganggaran nirlaba. Yang pertama ada komitmen pimpinan organisasi, keterlibatan seluruh unit dalam penyusunan, sistem pencatatan keuangan yang baik, rencana jangka panjang yang jelas, dan evaluasi berkala dan akuntabilitas tinggi.
Sini kesalahan umum dalam penganggaran nirlaba. Pertama, tidak memperkirakan biaya tidak terduga, menyusun anggaran terlalu optimis, tidak menyertakan dokumentasi pengeluaran, dan kegiatan dijalankan tanpa dasar anggaran. Baik, untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih di sini kepada para pemateri yang sudah memaparkan materinya. Di sini sebelum saya tutup presentasinya, izinkan saya untuk membacakan kesimpulannya terlebih dahulu. Kesimpulannya yaitu penganggaran nirlaba adalah proses perencanaan keuangan yang dilakukan oleh organisasi nirlaba untuk memastikan bahwa sumber daya yang tersedia digunakan secara efisien dan efektif guna mencapai tujuan sosial atau misi organisasi, bukan untuk mencari keuntungan. Baik, terima kasih. Itu saja mungkin dari kelompok kami yang dapat disampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.